Anda masih di Live Event Indonesia Mobil pemirsa. Harga beras di sejumlah pasar tradisional pasca pemilu 2024 hingga saat ini masih tinggi. Untuk mengetahui pantauan harga beras dan sejumlah komoditi di beberapa kota, kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami. Ada jurnalis kita Anwar Fuadi dari Jakarta, ada juga Galih dan juga di Semarang, dan di Makassar ada Sabdo Rolek. Saya pertama ke Galih dulu, maksud kami ke Anwar Fuadi. Gimana pantauan Anda di pasar tradisional tempat Anda melaporkan sekarang, Adi? Ya, Sandi, berdasarkan pantauan kami di Pasar Palmerah, Jakarta, memang sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Bahkan sejumlah komoditas ini kenaikannya cukup signifikan. Kita mulai dari bumbu dapur terlebih dahulu, Sandi. Untuk pantauan kami di sini, cabai keriting saat ini harganya mengalami kenaikan menjadi di kisaran 80 sampai 90 ribu rupiah per kilogram. Padahal sebelumnya dijual dengan harga sekitar 75 ribu rupiah per kilogram saja. Lalu kemudian untuk cabai merah besar saat ini dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Bahkan tadi kami tanya ada pedagang yang bahkan menjual Rp110.000 per kilogram, tergantung jenisnya begitu ya. Lalu kemudian untuk harga sebelumnya ini hanya di kisaran Rp90.000 per kilogram. Artinya mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga. Lalu kemudian untuk cabai rawit sekarang dijual dari kisaran harga Rp80 sampai Rp90.000 per kilogram. Sedangkan sebelumnya untuk harga jualnya adalah Rp70.000 per kilogram. Begitu juga komoditas lain seperti daging ayam saat ini dijual di kisaran harga Rp45.000. Bahkan tadi ada juga menjual Rp48.000 per kilogram. Namun untuk daging ayam ini kenaikannya tipis begitu ya, tidak terlalu signifikan. Lalu kemudian begitu juga untuk telur juga kenaikannya tidak terlalu signifikan. Namun saat ini per kilogram sudah dijual dengan harga Rp30.000. Sedangkan sebelumnya di kisaran Rp28.000 per kilogram. Tadi kami tanyakan kepada para pedagang apa yang menjadi penyebab kenaikan harga. Kenaikan harga ini terjadi sejak sekitar tanggal 12 begitu, sampai saat ini juga masih tinggi. Mereka tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas ini. Namun yang pasti mereka mengatakan saat ini untuk stok di pasar Palmerah ini masih terbilang aman. Meski stoknya tidak melimpah begitu ya, tapi pedagang menilai untuk stok kebutuhan pokok ini masih terbilang aman. Lalu kemudian yang menjadi sorotan juga dalam beberapa hari terakhir yaitu terkait dengan harga beras. Di pasar Palmerah ini untuk harga beras juga masih cukup tinggi. Di antaranya tadi kami mengamati harga beras premium ini di kisaran Rp16.000 per kilogram. Lalu kemudian harga beras medium Rp13.500 sampai Rp14.000 per kilogram. Harga di pasar Palmerah ini hampir sama dengan rata-rata nasional seperti yang tercantum di panel harga Bappenas begitu, di mana di panel harga Bappenas untuk harga beras premium ini di kisaran Rp16.000 per kilogram. Lalu kemudian untuk beras medium di kisaran Rp15.000 per kilogram. Jadi kemudian untuk harga beras ini kalau kita lihat sebenarnya sudah mengalami tren kenaikan sejak awal tahun. Bahkan untuk grafiknya sendiri semakin menunjukkan adanya kenaikan ini sejak tanggal 12 Februari 2024 lalu atau sebelum pemilu begitu ya, sampai saat ini harganya juga masih cukup tinggi. Dan kalau kita lihat harga eceran tertinggi dari beras premium itu hanya di kisaran Rp10.900 per kilogram. Sedangkan maksud kami medium ya, Rp10.900 per kilogram. Sedangkan untuk premium di Rp13.900 per kilogram. Artinya di sini kenaikan harganya cukup terasa, Sandi. Baik, dari Jakarta kita terbang ke Semarang, ada Galih. Galih, bagaimana situasi di sana pantauan Anda? Selain harga beras, komoditi apa yang diperkirakan harganya naik? Ya, selamat pagi Sandi dan juga pemirsa. 2 hari setelah pemilihan umum 2024, harga sejumlah kebutuhan pokok tampaknya belum mengalami perubahan. Dan saat ini kami berada di Pasar Karangayu, Semarang, Jawa Tengah, dan komoditas seperti beras hingga telur masih cukup tinggi. Dan dari pedagang mengatakan bahwa kenaikan ini terjadi sejak seminggu sebelum dilakukannya pemilu dan hingga 2 hari setelah pemilu ini belum mengalami penurunan. Dan faktor kenaikan ini mereka mengatakan bahwa dipicu oleh faktor minimnya atau sulitnya ketersediaan di pasaran, sehingga mereka cukup sulit untuk mendapatkan dagangan sehingga tidak dapat mencukupi permintaan dari para masyarakat yang membeli beras ini. Khusus untuk harga beras biasa ini biasanya berada di kisaran
13.000, namun kini sudah mencapai angka 16.000. Sementara untuk beras premium ini juga harganya tidak kalah cukup tinggi, yakni 17.000 per kilogramnya. Dan selain itu juga ada kenaikan pada komoditas lainnya seperti telur. Dan ini kenaikannya juga cukup tinggi, sekitar Rp3.000 dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram, kini menjadi 29 kilogram. Dan meski ada kenaikan di beberapa komoditas ini, tampaknya juga ada penurunan di beberapa komoditas lainnya seperti cabai merah setan yang dulu dijual Rp65.000 per kilogramnya, kini turun menjadi Rp50.000. Dan untuk cabai keriting ini juga mengalami penurunan dari sebelumnya Rp70.000 kini menjadi Rp65.000. Dan selain adanya kenaikan maupun penurunan ini, tampaknya juga ada komoditas lainnya yang hingga saat ini harganya masih cukup stabil, yakni bawang putih di kisaran Rp40.000 per kilogramnya, kemudian ada bawang merah di kisaran Rp24 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Dan selain itu juga untuk komoditas lainnya seperti daging ayam dan daging sapi ini juga tampaknya hingga saat ini harganya cukup stabil, di mana harga daging ayam ini di kisaran Rp36 hingga Rp37.000. Namun begitu dari para pedagang ini mengatakan bahwa dulunya sempat menyentuh harga yang cukup rendah, yakni Rp33 hingga Rp35.000. Dan memang sejak kenaikan beberapa waktu lalu ini belum mengalami penurunan hingga saat ini karena harganya masih di kisaran Rp36 hingga Rp37.000. Sementara untuk harga daging sapi saat ini juga masih tergolong stabil, di mana harganya mencapai Rp130.000 per kilogramnya. Dan memang ada penurunan di beberapa komoditas, kemudian ada yang stabil, kemudian ada juga yang naik. Namun begitu para pedagang ini berharap harga ini bisa turun saat ini, mengingat sebentar lagi akan memasuki atau menyambut masa Ramadan kemudian Lebaran, sehingga diharapkan harga ini bisa turun terlebih dahulu sebelum nantinya diperkirakan naik kembali pada momen-momen tersebut. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Pasar Karangayu, Semarang, Jawa Tengah. Kembali ke studio, Sandi. Gali, untuk melihat kelangkaan sendiri, bagaimana beras di sana? Apakah sama dengan di Jakarta, beras-beras mungkin kategori premium atau biasa saja ini mengalami kelangkaan atau seperti apa di Semarang? Ya Sandi, memang dari pedagang yang kami temui mengatakan bahwa saat ini selain adanya kenaikan harga pada beras jenis premium dan harga beras jenis biasa ini, stok juga cukup sulit karena mereka biasanya bisa mendapatkan dalam seminggu ini bisa mendapat kiriman beberapa kali, namun saat ini cukup mengalami kesulitan sehingga mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan para masyarakat ini yang ingin membeli beras, padahal mereka sudah menyiapkan biaya atau uang untuk membeli beras dari para pengepul ini untuk dijual kembali kepada masyarakat. Namun begitu tampaknya stok ini cukup sulit sehingga mereka cukup kesulitan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, di samping ketika mendapatkan harganya cukup tinggi. Untuk beras biasa sekitar Rp16.000 untuk harga jualnya, dari sebelumnya Rp13.000. Kemudian untuk harga beras premium ini sekarang menjadi Rp17.000 dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Demikian Sandi. Saya akan berlanjut ke Sabda Role di Makassar. Sabda, bagaimana keadaan di sana? Mungkin Pak, bagaimana beras dan juga harganya, kelangkaannya atau seperti apa? Dan bagaimana respon dari pedagang melihat dengan harga-harga komoditi tersebut? Iya, Sandi dan juga pemirsa, pasca pemilu harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Makassar ini mengalami kenaikan. Kami memantau di pasar tradisional Terong, Makassar, di mana komoditi yang masih mahal yakni beras. Untuk beras kualitas sedang ini naik Rp1.000, yakni dari harga Rp12.500 sekarang menjadi Rp13.500 per kilogramnya. Kemudian untuk harga beras premium sekarang ini di harga Rp14.500 dari sebelumnya hanya Rp12.500 per kilogramnya. Selain beras, komoditi lainnya yang juga mengalami kenaikan yakni telur ayam ras yang biasanya
dijual Rp46.000 per raknya. Sekarang naik ini Rp1.000 menjadi Rp47.000 per raknya. Kemudian untuk cabai rawit di Pasar Terong Makassar, pantauan kami harganya ini sekitar Rp35.000 per kilogramnya. Namun beberapa pedagang tidak menjual cabai rawit karena stoknya ini kosong. Tidak adanya stok cabai rawit di Pasar Terong ini sudah terjadi selama 2 hari terakhir, yakni sebelum hari pencoblosan. Sementara itu untuk harga daging sapi juga mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp113.000 per kilogramnya. Saat ini harganya tembus di Rp120.000 per kilogramnya. Sedangkan harga daging ayam yakni dijual saat ini dengan harga Rp33.000 per kilogramnya, yang sebelumnya ini harga terendahnya hanya Rp26 sampai dengan Rp29.000 per kilogramnya. Para pedagang ini berharap harga komoditas pangan di pasar tradisional ini, utamanya harga beras ini segera stabil karena sangat berpengaruh dengan stok dan juga daya beli masyarakat. Sandi. Sabda, mungkin bagaimana untuk kelangkaan beras sendiri melihat dengan sekarang di Sulawesi Selatan sendiri, apakah memang kelangkaan atau tidak? Karena kita tahu juga banyak lumbung padi di sana ya. Ya, Sandi, kemarin PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin bersama dengan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan juga tim dari Badan Pusat Statistik melakukan tinjauan ke Pasar Terong Makassar. Dalam tinjauan tersebut, Forkopimda meninjau langsung harga-harga sejumlah komoditi pangan khususnya yang mengalami kenaikan. Dalam tinjauannya, ini Wali Kota Makassar memastikan bahwa inflasi di Makassar ini terkendali, di mana meskipun terjadi kenaikan harga, terutama untuk beras, namun stok beras dari Bulog untuk wilayah Sulawesi Selatan ini termasuk Kota Makassar masih aman bahkan hingga bulan Juli 2024 mendatang. Sementara itu PJ Gubernur Sulsel memuji Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto yang berhasil mengendalikan angka inflasi Kota Makassar ini pasca pemilu. Bahkan saat ini inflasi Makassar berada di bawah nasional dan provinsi, di mana berdasarkan data dari BPS pada Januari 2024 lalu inflasi di Makassar ini sebesar 2,11% di bawah Sulsel yaitu 2,38% dan pusat ini 2,57%. Lebih lanjut, Wali Kota Makassar Dani Pomanto menuturkan faktor kenaikan harga beras di pasaran karena memang momentum libur panjang dan juga pesta demokrasi pemilu 2024 sehingga distribusi logistik ini sedikit terganggu, sehingga menurut Dani Pomanto langkah ke depan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar ini yaitu menjaga stok dan juga distribusi beras agar bisa tersalurkan dengan baik di pasaran. Terkait dengan hal tersebut, Sandi dan juga pemirsa, kita simak pernyataan selengkapnya dari Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. Melihat kondisi objektif hari ini, terkhusus pasca pemilu, sebenarnya relatif semua baik-baik saja, kecuali beras. Nah, karena beras ini memang dikendalikan oleh negara, jadi tidak terlalu sulit untuk ditangani. Apalagi stok beras kita sampai bulan Juli dalam laporan dari Bulog itu cukup. Nah, sisa berarti penyalurannya. Faktor-faktor yang memberikan kenaikan adalah karena faktor libur panjang, kemudian pesta demokrasi yang semua orang sibuk, sehingga distribusi tadi dari beberapa keterangan dari. Berarti setelah ini normal kembali, insya Allah akan normal kembali. Sandi, demikian dari Makassar. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Sabda Role atas laporan dari Makassar. Sebelumnya ada Galih dari Semarang dan juga Adi dari Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda teman-teman. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.